Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kami dari GKRD Chemistry mengunjungi Bapak Ibu sekalian dengan hati yang penuh sukacita dan kegembiraan untuk kita bersama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus menuntun kami pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami mempercayainya dan hidup berdasarkan firman-Mu, dan kami boleh berbuah banyak, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita telah diajar firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Hari ini kita memasuki pelajaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 4, yaitu berbicara tentang agama yang memuliakan Tuhan dan agama yang tidak memuliakan Tuhan melalui kisah antara Habel dan Kain, dua bersaudara yang berakhir tragis di mana Kain membunuh adiknya Habel. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita yang berbunyi demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Adam dan Hawa mempunyai dua anak, yaitu Kain dan Habel. Kain sebagai anak yang tertua telah memilih profesinya sebagai seorang petani, dan Habel sebagai anak yang kedua memilih profesinya sebagai seorang penggembala, menjadi seorang peternak. Lalu suatu hari mereka berdua membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, persembahan Habel diindahkan Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan. Inilah sebuah kasus yang luar biasa. Apakah yang membuat Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Dan apakah yang membuat Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Dalam bacaan kita tidak ada penjelasan alasan tentang mengapa Allah mengindahkan persembahan Habel dan mengabaikan persembahan Kain. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, firman Tuhan memberikan kepada kita jawabannya, alasannya, mengapa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya dan mengabaikan Kain dan persembahannya. Saya bacakan untuk kita, yaitu dalam pasal 11 kitab Ibrani ayat 4 yang berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Satu prinsip dalam belajar Alkitab adalah apa yang tidak jelas di dalam perjanjian baru akan apa yang kurang jelas atau tidak jelas dalam perjanjian lama, kita bisa mendapatkan penjelasannya secara jelas di dalam perjanjian baru. Ini juga dalam kasus mengapa Allah mengindahkan Habel dan persembahannya dan mengabaikan Kain dan persembahannya. Perjanjian baru menjawab dengan alasan karena iman. Habel membawa persembahan karena iman, dan itu menyenangkan Tuhan. Itu menyukakan hati Tuhan, sehingga ia mengindahkan Habel dan mengindahkan persembahan. Sedangkan Kain diabaikan oleh Tuhan, persembahannya diabaikan oleh Tuhan, karena Kain membawa persembahannya bukan dengan iman. Dan kalau kita melihat keagamaan di dalam dunia ini, keagamaan itu dibagi dalam dua kelompok. Iman, maksud saya agama yang dibangun dengan berdasarkan iman kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, penerimaan diri akan kasih kemurahan Allah dalam hidupnya, atau menjadi agama yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kerja keras, menjadi petani menuntut pekerjaan keras, menjadi peternak juga menjadi penuntut. Dan di sana kita akan berbeda di dalam masalah
mempercayai Tuhan sebagai sumber daripada usaha kita, sumber daripada kehidupan kita? Apakah kita mempercayainya bahwa Allah lah sumber daripada segala kehidupan kita dan pekerjaan kita, panen kita, keuntungan kita? Itu berarti kita beriman. Tetapi kalau kita memandang bahwa kehidupan kita adalah bersumber daripada kekuatan kita, jerih lelah kita, pekerjaan kita, kita tidak akan memiliki iman. Kita menganggap Tuhan biasa saja. Dan menarik sekali, Kain yang tidak beriman ini, Kain yang bekerja keras dengan kekuatannya ini, Kain yang hidupnya mengandalkan kekuatannya ini, menjadi seorang pemarah, menjadi seorang yang sangat sensitif. Sehingga ketika dia melihat Habel diindahkan Tuhan, persembahannya diindahkan Tuhan, tapi persembahan dirinya tidak diindahkan Tuhan, dia menjadi sakit hati. Dan ketika Tuhan memperingatkan dia masa bodoh, lalu dia akhirnya membunuh Habel. Kalau kita melihat hari-hari ini terjadi. Keagamaan yang dilandaskan tentang kepercayaan akan Allah sebagai sumber daripada kehidupan, sumber daripada kebaikan, sumber daripada kemanusiaan, dia akan menjadi agama yang penuh kasih. Tetapi agama yang mengandalkan kesalehannya, mengandalkan kekuatannya, adalah agama yang amarah, agama yang suka menganiaya, bahkan sampai membunuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar apakah hidup kita dilandaskan dengan kehidupan iman yang benar pada Allah, ataukah hidup kita dilandaskan pada kekuatan diri kita. Dan itu akan membuat hasil yang berbeda. Ketika kita mengandalkan hidup kita dengan mengimani kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan menjadi orang yang murah hati, gampang berbelas kasihan, rela berkorban bagi orang lain, asalkan Tuhan dimuliakan. Tapi bagi kita, orang-orang yang mengandalkan kekuatan, dia akan menjadi pemberang, egoisme, dan bahkan menyukai kita. Dijauhkan kita daripada iman Kain, jauhkan kita dari perbuatan Kain, tapi kita membangun iman kita seperti Habel, mempercayai Allah di dalam hidup. Dialah keagamaan kita, ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita mendasarkannya di dalam iman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa melalui kehidupan Kain dan Habel, kami boleh belajar tentang dua kehidupan. Hidup yang mengandalkan Tuhan, yaitu beriman kepada Tuhan, akan membawa hidup kami berkenan dan diindahkan Tuhan. Tapi ketika kami hidup dengan kekuatan kami sendiri, mengandalkan diri sendiri, kami diabaikan dan tidak diindahkan. Oleh karena itu, mari Tuhan mampukan kami untuk mewarisi iman daripada Habel, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi besok pagi di dalam kemurahan Tuhan. Teruslah berakar, teruslah bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak demi kemuliaan Allah kita. Salam, Tuhan memberkati.